semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan hasil diskusi kami yang berjudul membuka lahan dengan dibakar dapat menimbulkan dampak negatif. Selamat menyaksikan. Pembukaan lahan dengan cara menebang pohon secara liar serta pembakaran dapat mengakibatkan kebakaran hutan, yang dimana hal tersebut mampu membahayakan kesehatan masyarakat sekitar, khususnya pada sistem pernafasan. Selain itu, dapat juga menimbulkan kerusakan lingkungan serta masalah ekonomi masyarakat sekitar, seperti peralihan lahan gambut untuk dijadikan sebagai lahan kelapa sawit dengan cara dibakar. Peralihan fungsi lahan gambut merupakan peralihan fungsi lahan gambut yang tidak sesuai dengan fungsi awalnya, yaitu sebagai penyeimbang ekosistem, sehingga akan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Secara umum, peralihan lahan gambut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuka lahan menjadi tanaman industri seperti sawit. Mayoritas masyarakat di Indonesia kontra dengan pembukaan lahan menggunakan cara membakar, karena hal tersebut akan mengakibatkan berbagai macam masalah, antara lain dari segi kesehatan, ekologi, ekonomi, politis, serta bagi flora dan fauna. Asap dari pembakaran hutan sendiri dapat mengakibatkan pencemaran udara sehingga sistem pernapasan manusia terganggu. Pembakaran hutan dapat mengakibatkan kerusakan dan terganggunya ekosistem hutan beserta fungsi-fungsinya. Selain itu, keanekaragaman hayati juga ikut menurun. Pembukaan lahan tidak harus dengan cara membakar. Ada beberapa cara yang lebih baik dari itu, yaitu dengan cara manual, cara mekanis, serta cara kombinasi antara manual dan mekanis. Kita sadari, membuka lahan tanpa menggunakan sistem membakar dapat memberikan manfaat yang sangat baik bagi kehidupan di bumi ini. Di antaranya yaitu tidak menimbulkan polusi kabut asap, menurunkan emisi gas rumah kaca, memperbaiki bahan organik tanah, kadar air, dan kesuburan tanah, tidak bergantung pada kondisi cuaca. Dalam jangka panjang, pembukaan lahan tanpa pembakaran akan menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi, serta sisa tebangan dapat dijadikan kompos dan briket arang. Pembukaan lahan dengan cara membakar ini kebanyakan dilakukan oleh perusahaan yang ingin menekan biaya pengeluaran mereka. Karena, seperti yang kita ketahui, sistem pembakaran hanya membutuhkan biaya sedikit, serta waktu yang sangat singkat, yang tentunya sangat dibutuhkan untuk perusahaan besar dalam menjalankan bisnis mereka. Secara ilmiah, pembakaran hutan mampu mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, serta ekonomi masyarakat di sekitar hutan tersebut. Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerugian ekonomi seperti hilangnya hasil hutan, yaitu kayu serta non-kayu, serta terdapat juga kerugian yang ditanggung oleh sektor perkebunan. Selain itu, kebakaran juga berdampak pada kesehatan karena asap akibat kebakaran hutan mengandung zat yang mampu mengganggu saluran pernafasan. Masih banyak sekali dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar, yaitu salah satunya dapat berakibat pada kondisi biofisik lahan gambut, di antara lain menurunkan kesuburan tanah gambut, menghilangkan kemampuan tanah dalam menampung air, hilangnya cadangan karbon yang sangat besar. Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat meningkatkan jumlah emisi gas CO2, di mana gas CO2 merupakan salah satu emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Gas rumah kaca atau GRK di atmosfer bumi sangat penting, karena gas tersebut dapat membuat iklim bumi menjadi stabil. Tanpa gas rumah kaca, atmosfer suhu permukaan bumi diperkirakan mencapai negatif 18 derajat Celcius. Jika gas rumah kaca di atmosfer bumi berlebihan, maka dapat menyebabkan dampak negatif, karena panas yang dipantulkan kembali ke permukaan bumi akan lebih banyak, sehingga suhu bumi menjadi panas, sehingga hal tersebut dapat mengkhawatirkan kondisi lingkungan sekitar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup
atau UU PPLH secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Membuka lahan tidak hanya dilakukan dengan cara pembakaran saja, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan alat traktor. Pembukaan lahan tanpa pembakaran ini memiliki manfaat antara lain tidak menimbulkan polusi asap. Dalam jangka panjang, pembukaan lahan tanpa pembakaran dapat menjamin kesinambungan secara ekonomi serta ekologi. Selain itu, mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama CO2, yang berdampak negatif pada perubahan iklim, yang berpengaruh pada stabilitas ekosistem. Aktivitas transportasi dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan yang akan berdampak langsung pada produksi tanaman. Akibatnya, hasil panen akan mengalami penurunan, komunikasi dan kesehatan manusia, serta memperbaiki bahan organik tanah, kadar air, serta kesuburan tanah. Education for Sustainable Development atau ESD diartikan sebagai pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap untuk memungkinkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Analisis ESD untuk tema keanekaragaman hayati dan hutan lindung terdapat beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, environmental education atau lingkungan pendidikan merupakan proses yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengeksplorasi masalah lingkungan, dapat memecahkan suatu masalah, serta dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya, seseorang tersebut dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu lingkungan serta mempunyai keterampilan dalam membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Pembukaan lahan merupakan kegiatan membuka lahan dengan tujuan menjadikannya untuk sawah, ladang, dan kebun masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya. Pembukaan lahan dengan cara dibakar banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karena menganggap cara tersebut lebih mudah, membutuhkan biaya yang lebih murah, serta dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan gambut justru bisa menimbulkan banyak dampak negatif dalam berbagai bidang. Pembakaran ini juga mengakibatkan meningkatnya gas CO2 yang merupakan salah satu sebab pemanasan global. Apabila pembakaran lahan terus dibiarkan, maka dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada welfare education atau kesejahteraan pendidikan, yang memiliki arti bahwa setiap aspek dari pendidikan anak atau lingkungan pendidikan yang secara signifikan berdampak pada kemampuan anak tersebut untuk menerima instruksi yang sesuai, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, aturan, dan regulasi atau praktik pendidikan yang sehat. Hal ini berhubungan dengan pembukaan lahan dengan cara yang kurang efisien, seperti membuka lahan dengan cara dibakar. Karena pembakaran lahan hutan mampu menyebabkan berbagai masalah yang serius. Salah satunya dapat mengganggu sistem pendidikan di Indonesia. Perilaku manusia dapat mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan pun dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Sehingga, manusia harus dilatih sejak dini untuk bersikap responsif terhadap masalah lingkungan, supaya tidak timbul sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu, anak harus dididik supaya memiliki sikap yang bertanggung jawab serta memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya, supaya manusia memiliki bekal dalam memelihara serta melestarikan lingkungan dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang terakhir ada development education atau pembangunan pendidikan, merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan pendidikan ini merupakan salah satu faktor penentu kelestarian dan kemajuan bangsa. Dalam membangun pendidikan, diperlukan pelestarian lingkungan sekitar, sehingga development education ini sangat berperan penting dalam pembakaran lahan yang digunakan untuk membuka lahan baru. Berperan dalam memberikan arahan serta pengertian bahwa cara tersebut kurang efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan penanaman pohon kembali atau reboisasi pada lahan gambut atau bekas pembakaran lahan,
Saat melakukan reboisasi pada lahan gambut bekas pembakaran, perlunya kita memiliki ilmu mengenai bidang tersebut. Hal ini dikarenakan permukaan lahan gambut seringkali tidak menggambarkan kondisi yang baik, terutama pada area yang pernah mengalami kebakaran. Dapat disimpulkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dianjurkan, baik secara ilmiah maupun pandangan masyarakat. Pembukaan lahan dengan cara dibakar menimbulkan banyak efek negatif di berbagai bidang. Akan tetapi, tetap saja ada perusahaan-perusahaan yang membakar lahan gambut demi menghemat pengeluaran. Padahal dampaknya sendiri sangat banyak. Dikarenakan banyak sekali dampak yang ditimbulkan dengan cara membakar lahan, terdapat beberapa cara agar dapat membuka lahan tanpa harus membakarnya, yaitu dengan cara manual, mekanis, serta cara kombinasi antara manual dan mekanis. Dengan ini, kita dapat membuka lahan baru dengan aman tanpa merusak lingkungan.